ANH meyakini jika JK akan memiliki strategi dan manuver politik yang tak terduga dalam upaya menggolkan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Bagi ANH, nantinya JK akan melakukan lobby khusus ke sejumlah pihak untuk memuluskan hal tersebut, termasuk dalam hal ini membentuk tim khusus yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memuluskan jalan Anies Baswedan, baik sebagai capres sampai akhirnya terpilih sebagai presiden pungkasnya. Dan kalau kita bicara mengenai King dan Queen Maker, JK termasuk orang yang harus diperhitungkan sebagai King Maker. Selain Surya Paloh, kemudian SBY, Megawati Soekarno Putri, dan tentu saja Jokowi. Mungkin juga Luhut Binsar Panjaitan. Bicara tentang Anies Baswedan, PDIP dan PSI ya pasti tidak lepas dari kaitan politik nasional. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Anies adalah salah satu dari sedikit sosok yang bisa menerobos kemapanan istana dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. Itulah sebabnya ya Anies dalam tanda kutip diincar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. 2024 ganti presiden. Pasti ganti presiden. Konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri. Tak boleh diperpanjang lagi. Itu lagu 2024, lagu ganti presiden ya, nggak ada 2024-nya. Sobat era sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yang terkait dengan JK Yusuf Kalla dan Anies Baswedan. Apa itu? Nah, coba kita baca ya. Yaitu menanti kejutan pasukan khusus JK menangkan Anies Baswedan ya. Ini kalau penggemar Anies, wah pengen apa sih pasukan khususnya, siapa sih? Tapi yang jelas JK ya diperkirakan dia kingmaker. Ada pasukan khusus JK untuk menangkan Anies. Ini sudah ada thumbnailnya ya. Sobat era sekalian, coba kita bacakan ya. Oke, menanti kejutan sebagaimana dilansir oleh Republik Merdeka ya online. Republik Merdeka merespons dinamika pertarungan pemilihan presiden Pilpres. Menarik, ditunggu kejutan dari pasukan khusus mantan Wapres Yusuf Kalla untuk bergerak memenangkan Anies Baswedan. Demikian dikatakan pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat Selasa. Menurut Nur Hidayat, JK diyakini banyak pihak akan berjuang mati-matian untuk memenangkan Anies Baswedan untuk menjadi capres dan presiden RI 2024 mendatang. Kata Ahmad Nur Hidayat, kecenderungan itu bisa dibaca ketika beberapa hari yang lalu JK bertemu SBY dan Surya Paloh dalam sebuah kesempatan. Dalam pengamatan Nur Hidayat, JK memang selama ini dikenal sangat dekat dengan Anies Baswedan, bahkan jauh sebelum Anies Baswedan menduduki posisi Gubernur DKI Jakarta. Apalagi ketika Anies Baswedan maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, di mana JK secara gamblang menyatakan bahwa dialah orang yang menghubungi langsung Pak Prabowo dan Ketua PKS kala itu untuk mendukung Anies Baswedan bertarung pada Pilgub DKI Jakarta, terang Nur Hidayat. Pria yang karib disapa ANH ini menambahkan, dengan mulai turunnya JK pada isu pencapresan ini membuat dinamika politik yang terjadi pada 2024 nanti semakin seru. Karena JK sebagai politisi kawakan yang memiliki track record politik yang patut diperhitungkan. JK ini 2 kali menjadi wakil presiden di
Dua presiden yang berbeda, ini adalah prestasi yang tak bisa dianggap enteng, jelas ANH. ANH meyakini jika JK akan memiliki strategi dan manuver politik yang tak terduga dalam upaya menggolkan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Bagi ANH, nantinya JK akan melakukan lobby khusus ke sejumlah pihak untuk memuluskan hal tersebut. Termasuk dalam hal ini membentuk tim khusus yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memuluskan jalan Anies Baswedan, baik sebagai capres sampai akhirnya terpilih sebagai presiden pungkasnya. Luar biasa ya. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya soal pasukan dari JK untuk Anies Baswedan. Nah, perlu sobat era sekalian pahami dan ketahui ya, memang seorang Anies Baswedan itu ya, sobat era sekalian, sangat dekat dengan JK. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi kalau nggak tahu akan kelewatan namanya. Dan bisa dibilang hubungannya adalah dengan katakanlah bukan menantunya. Jadi Aksa Mahmud itu adalah kalau tidak salah dia ipar ya, ipar JK atau apa hubungannya. Dan kita tahu Aksa Mahmud punya anak namanya Erwin Aksa ya. Jadi sahabat era sekalian, itu barangkali akan juga berpengaruh ya. Dan kita tahu bahwa hubungan yang dekat dengan JK ini ya chemistry-nya dapat lah. Saya pernah punya pengalaman misalnya dibandingkan ke Prabowo, Anies justru jauh lebih dekat dengan JK yang bisa ngomong sama JK. Even kalau kendati pun Prabowo yang katakanlah mendukung Anies secara formal dalam Pilkada DKI 2016-2017 karena Prabowo dan PKS yang kemudian membuat Anies bisa terpilih sebagai gubernur DKI. Tapi jangan lupa kingmaker-nya adalah JK ya, Yusuf Kala, dan di Yusuf Kala itu juga ikut ada mungkin juga Aksa Mahmud, ada juga Erwin Aksa dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang barangkali kita harus lihat. Dan kalau kita bicara mengenai king dan queen maker, JK termasuk orang yang harus diperhitungkan sebagai king maker. Selain Surya Paloh, kemudian SBY, Megawati Soekarno Putri, dan tentu saja Jokowi. Mungkin juga Luhut Binsar Panjaitan. Dan diperkirakan ya seperti yang pernah dibahas bahwa JK sebagai kingmaker itu bisa dia menggandeng PKS, kemudian ke SBY Demokrat, dan kemudian ke Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh masih bermain di dua kaki ya, antara Anies dan Ganjar, antara kubu istana dan kubu di luar istana. Tapi jangan lupa bahwa Surya Paloh paling tidak secara psikologis, secara personal jauh lebih dekat dibandingkan dengan katakanlah Ganjar Pranowo. Maka kalau skenario umum ini terjadi ya, ini ada kemarin saya pernah bahas itu ada kingmaker JK, SBY dan Surya Paloh ya. Maka sesungguhnya sobat era sekalian, langkah Anies untuk dicapreskan yang menurut orang-orang akan sulit, bahkan ada yang berani bertaruh alpat, akan jauh semakin mudah ya. Jadi dengan kingmaker SBY, JK, Surya Paloh, poros Nasdem, Demokrat, PKS bisa terbentuk. Dan ini sebenarnya adalah sebuah prediksi yang umum-umum saja, karena ini adalah kekuatan luar istana plus Nasdem. Tapi Nasdem yang akan menjadi leading sektornya, katakanlah dalam konteks ini, kalau mereka sepakat ya tidak ada lain, pasangannya adalah pasangan Anies AHY kalau unsur SBY masuk di sana. Tapi kalau misalnya tidak ada unsur SBY-nya, misalnya katakanlah Nasdem menggandeng salah satu partai lain, misalnya PKB, apakah menjadi Anies Mohaimin? We don't know exactly ya. Tetapi yang jelas sobat era sekalian, hal yang harus kita pahami adalah bahwa slot bagi Anies sebenarnya tidak hanya terbatas pada koalisi yang secara tradisional orang memahaminya sebagai koalisi Nasdem,
kemudian Demokrat dan PKS. Tetapi sangat mungkin slotting lain juga bisa menghadirkan Anies Baswedan sebagai kandidat atau salah satu kandidat calon presiden. Nah, pertanyaannya adalah memang menarik untuk menunggu bagaimana sikap PDIP. Apakah PDIP dalam Rakernas ini akan menyebut calon-calon presiden? Bayangan saya ya, untuk meredahkan suasana, kemudian katakanlah membuat suasana cair, barangkali ya kan, barangkali ini secara resmi ya akan menyebut bahwa calon presiden dari PDIP itu adalah Puan dan Ganjar Pranowo. Artinya masih di floating oleh Megawati sampai kemudian pada hari yang ditentukan akan dipilih satu. Artinya nasib Ganjar Pranowo pun akan digantung terus oleh PDIP dan memungkinkan dia bingung. Kenapa? Dipinang partai lain, diminati partai lain atau kelompok lain, tetapi di PDIP digantung. Posisinya begitu. Padahal KIB barangkali sudah memberikan karpet merah untuk pasangan Ganjar dan Erik. Karena orang mencurigai KIB hanyalah koalisi yang dibentuk atau kingmakernya adalah Presiden Jokowi. Dan Nasdem sangat mungkin masuk koalisi tersebut kalau dia mau meninggalkan kubu oposisi. Tapi kalau dia mau masuk di kubu oposisi, maka dia akan bergandeng tangan dengan PKS dan Demokrat. Tapi once again, sekali lagi, kalau kita bicara mengenai hal-hal yang fundamental dalam demokrasi, harusnya presidensial threshold itu 0. Jadi agar calon-calon ini tidak diombang-ambingkan dan bisa menentukan jauh-jauh hari akan mencalonkan diri atau tidak. Kalau sekarang kan seolah-olah ini urusannya Megawati, di PDIP urusannya Surya Paloh, urusannya SBY, urusannya siapa lagi, Erlangga Hartarto dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Harusnya ini urusan kita semua. Sekali lagi saya marah dengan Mahkamah Konstitusi dalam tanda kutip marahnya ketika tidak menerima legal standing orang-orang yang kompeten untuk mengajukan ini. Ya. Warga Muara Karang bisa diterima legal standingnya yang mempermasalahkan jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, tapi ini warga negara Indonesia yang punya relevansinya dengan Pilpres kok malah nggak diterima. Bahkan Partai Umat yang jelas-jelas akan dirugikan kalau mereka lolos dalam Pilpres atau dalam pemilu 2024 ini juga tidak diterima legal standingnya, gitu ya, saudara sekalian. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas lebih lanjut dan jangan lupa ke Refli Harun Podcast, interview dengan Sang Alang menarik ya, sambil dia menyanyikan lagu 2024 gantian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membahas soal Anies Baswedan yang mau diinterpelasi tapi sepertinya gagal interpelasinya ya. Anies Baswedan kenapa menjadi penting? Karena dia adalah barangkali satu dari sedikit tokoh yang mungkin bisa mengusik kemapanan oligarki istana. Ya, yang lainnya mungkin belum terlihat jelas. Karena berdasarkan hasil survei dia selalu menduduki minimal 3 besar. Jadi 3 besarnya itu Prabowo, Ganjar, Anies, Anies, Ganjar, Prabowo, atau Ganjar, Prabowo, Anies ya. Bolak-balik. Karena itu dia menjadi sosok yang penting untuk diperhitungkan, dipertimbangkan ya. Karena kalau sinyalemen saya mengenai 7 oligarki istana yang mau pesta di antara mereka itu benar, maka ya kita tidak bisa mendapatkan sosok di luar oligarki tersebut. Pilpres hanya akan pura-pura, ataupun kalaupun serius maka paket kabinet itu sudah ditentukan dari awal. Jadi siapapun yang kalah ya seperti sekarang ini akan terrekrut juga di dalam kabinet yang menang. Seperti Prabowo kerekrut dalam kabinet Jokowi dan kemudian menyusul Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi bukan tidak mungkin pesta di antara 7 partai itu akan begitu juga nasibnya. Nah, karena itu selain kita menembus presidensial threshold,
juga harus ada sosok yang cukup kuat untuk bisa menantang oligarki istana, dan yang paling penting adalah pemilunya jujur dan adil. Biarkanlah rakyat yang menilai apakah nanti akan memilih Anies Baswedan misalnya, memilih katakanlah Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo atau bahkan Gatot Nurmantio misalnya. Itu ditentukan dari pilihan rakyat yang genuine, bukan karena disetir oleh oligarki kekuasaan dengan mengajukan calon yang ya di luar perkiraan. Misalnya kalau misalnya pesta hanya di antara 7 partai istana misalnya ya, maka yang terjadi adalah calon itu hanya diambilkan dari 7 parpol tersebut, dan bisa jadi bukan orang-orang yang dalam imajinasi publik dianggap pantas menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ini kalau skenarionya tidak jadi 3 periode atau tidak ada perpanjangan masa jabatan. Konon katanya Presiden Jokowi sudah menolak, tapi nanti kita lihat ya. Karena Said Didu pernah mengkritik, biasanya kalau yang dikatakan A, fakta bisa sebaliknya. Tapi ya kita lihat ya. Oke, coba kita bacakan ya interpelasi kandas. Interpelasi sudah kandas, PDIP dan PSI jangan mimpi jatuhkan Anies. Luar biasa ya. Republika Merdeka. Sikap 7 fraksi di DPRD Jakarta yang menolak penggunaan hak interpelasi penyelenggaraan Formula E secara otomatis sudah membuyarkan mimpi fraksi PDIP dan fraksi PSI untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Secara kelembagaan, interpelasi sudah kandas, kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Andi Safrani, seperti diberitakan kantor berita RMOL Jakarta Rabu 1 September. Andi menilai digulirkannya interpelasi sebenarnya semacam oase di tengah kritik atas kinerja DPRD DKI selama ini. Karena dengan adanya interpelasi, publik melihat bahwa DPRD tetap bekerja, kata Andi. Menurut Andi, kemungkinan memang ada hambatan psikologis antara PSI dan PDIP dengan Gubernur DKI Jakarta Selatan Anies Baswedan, entah dari PSI dan PDIP atau dari Anies. Sehingga wajar apabila publik melihat PSI dan PDIP menjadi fraksi-fraksi yang paling kritis dan keras dalam menyikapi setiap kebijakan Anies, termasuk dalam penyelenggaraan Formula E. Mungkin karena hambatan psikologis, komunikasi di antara mereka terhambat, sehingga PSI dan PDIP belum mendapatkan data tentang penyelenggaraan Formula E, seperti tentang sumber dana yang digunakan untuk penyelenggaraannya, kata Andi. Namun kata Andi, sepanjang pengamatannya tidak ada masalah dengan penyelenggaraan Formula E, karena jika saja tidak ada pandemi COVID-19, event itu setelah diselenggarakan pada Juni 2020. Andi juga meminta fraksi PSI dan PDIP lebih fokus untuk menjalankan fungsi rutinnya seperti budgeting, karena saat ini Raperda Perubahan RPJMD 2017-2022 belum dibahas. Begitu pula dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, karena jika RPJMD dan P2A PBD belum disahkan, maka APBD di perubahan 2021 dan APBD 2002 belum dapat dibahas. Padahal sesuai aturan perundang-undangan, APBD perubahan sudah harus disahkan pada akhir September dan APBD 2022 sudah disahkan pada akhir November 2021. Andi juga mengingatkan jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta periode 2017-2022 berakhir pada Oktober 2022. Kalau PSI dan PDIP memang ada niat untuk menjatuhkan Anies, sebaiknya dihentikan karena hanya menimbulkan instabilitas politik. PDIP dan PSI juga hendaknya lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding ego politik. Demikian Andi. Jadi sahabat sekalian ya, bicara tentang Anies Baswedan, PDIP dan PSI ya pasti tidak lepas dari kaitan politik nasional. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Anies adalah salah satu dari sedikit sosok yang bisa menerobos kemapanan istana dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. Itulah sebabnya ya Anies dalam tanda kutip diincar
Ya misalnya ya, banyak yang menduga, banyak yang kemudian melihat, banyak yang menganalisis bahwa Anies diincar secara politik di DPRD DKI oleh PDIP dan PSI, dan itu sangat kentara sekali ya dengan katakanlah informasi yang buruk terus-menerus tentang Anies, terutama yang disampaikan oleh kader-kader PSI di seluruh Indonesia ya. Jadi PSI adalah partai yang presidennya Anies. Maksudnya adalah dia counterpartnya tuh Anies ya. Jadi walaupun ketua umumnya, sekjennya, kemudian anggota-anggota DPR-nya ya, bahkan orang-orang istana misalnya yang sudah bergabung dengan istana Presiden Jokowi, tetap saja maka yang harus dikritik adalah Anies Baswedan ya. Itu yang menurut saya tidak aneh, karena ini soal persaingan politik. Jadi bagaimana mematahkan kaki-kaki Anies, sayap-sayap Anies, ya itu adalah kerja-kerja politik mereka yang saat ini berkuasa dan tentu pro pemerintahan Presiden Jokowi, karena dikhawatirkan Anies akan menjadi calon yang kuat tidak hanya untuk pemilihan gubernur DKI yang mungkin dia tidak ikut lagi, tetapi juga pemilihan presiden di 2024 seandainya slot itu tidak diborong oleh semua koalisi istana atau kita bisa menjebol presidensial threshold gitu ya. Itu satu sisi. Sisi yang lain juga ada isu mengenai misalnya bagaimana quote unquote ya, itu perlu diverifikasi, analisis yang mengatakan bahwa ya Anies juga diincar dari sisi katakanlah dugaan-dugaan penyimpangan. Dan sepertinya KPK dalam tanda kutip punya misi untuk itu, untuk memeriksa dan mendelegitimasi Anies Baswedan. Allahu alam ya. Tapi kita melihat kaitan fenomena itu dan melakukan analisis seperti itu. Pokoknya ngeri-ngeri sedap lah. Tapi sekali lagi ya, that's politik. Maksud saya adalah politik itu seperti itu, hanya memang ya sebaiknya memang politik itu juga punya hati nurani, politik itu juga punya etika ya. Seperti kita misalnya juga harus beretika terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, walaupun kita menganggap Presiden Jokowi tidak mampu lagi, tidak lagi bisa memimpin, tetapi ya kalaupun kita menyampaikan kritik, tetap menyampaikan kritik dengan baik. Tapi bukan berarti lembek, keras tetap, tapi tidak perlu menyampaikan penghinaan-penghinaan ya. Sebagaimana misalnya buzzer-buzzer istana sering menghina Anies, dan juga pengkritik-pengkritik Presiden Jokowi juga sering melakukan penghinaan-penghinaan yang sifatnya bukan lagi kebijakan. Jadi marilah kita sama-sama fair ya, sama-sama fair. Jadi jangan sampai kemudian kita karena punya favoritism kemudian berlaku tidak fair. Itu yang kedua yang ingin saya singgung ya. Yang pertama tadi soal PSI dan PDIP, kedua soal mengenai KPK. Nah, yang berikutnya adalah soal yang terkait dengan katakanlah misalnya bagaimana Anies Baswedan ini bisa ikut dalam kontestasi. Karena kalau 1 dan 2 tadi lolos, maka kan trapping yang ketiga adalah parliamentary atau presidential threshold. Bukan hanya Anies Baswedan, saya menginginkan Gatot Nurmantio juga bisa ikut kontestasi. Intinya adalah baik orang-orang yang sekarang dipersepsi sebagai part of the state, bagian dari istana, maupun di luar istana yang memerankan dirinya sebagai oposisi. Itu juga diberikan kesempatan, atau katakanlah paling tidak demokrasi kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memang mau dan mampu berkompetisi. Ya, jangan sampai kemudian dilayukan sebelum berkembang. Kalau layu sebelum berkembang sendiri, mending ini dilayukan sebelum berkembang ya. Oke, nah poin keempat, saya menghormati posisi politik PSI dan PDIP untuk terus-menerus mengontrol jalannya pemerintahan Anies Baswedan. Menurut saya kita harus menghargai sikap seperti itu terlepas apapun motivasinya. Karena hal yang sama juga dilakukan oleh PKS dan Demokrat di tingkat nasional. Jadi di tingkat lokal, PSI dan PDIP, di tingkat nasional terhadap Presiden Jokowi adalah Demokrat dan PKS. Ya kita hormati saja sebagai balancing power ya.
check and balances. Jangan sampai nanti kekuasaan itu terninabobokan, too eksesif, membuat penyimpangan-penyimpangan, tidak sukses dalam leadership, tidak sukses dalam menjalankan pembangunan, tidak amanah, tidak bisa mengejawantahkan amanat rakyat dan juga kewajiban-kewajibannya untuk melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan rakyat, tapi karena dilindungi oleh buzzer, pendukung, partai pendukung yang banyak, kemudian relawan-relawan, akhirnya kehilangan objektivitas. Maka dalam konteks ini, baik Anies Baswedan maupun Presiden Jokowi atau Presiden Jokowi maupun Anies Baswedan memang harus dikontrol sebagai penguasa. Jokowi sebagai penguasa Republik Indonesia ini dan Anies Baswedan sebagai penguasa Jakarta. Jadi jalankanlah peran masing-masing ya. Jadi dalam konteks nasional, Demokrat dan PKS itu menjalankan perannya, dalam konteks lokal PDIP dan PSI tentu anggota DPRD-nya menjalankan perannya. Kita hormati saja. Kalau saya ditanyakan, ya karena saya pengamat hukum tata negara, ahli hukum tata negara, ya saya berkonsentrasi untuk mengamati presiden sajalah. Urusan kota Jakarta biarlah menjadi urusan dari PSI atau PDIP atau orang yang concern tentang perkembangan kota Jakarta. Walaupun sebagai penduduk Jakarta bukan saya tidak concern ya. Ya, saya pesan juga kepada Gubernur DKI Anies Baswedan kalau bisa harus mampu melakukan pendekatan lingkungan, perspektif lingkungan, environmental perspektif dalam setiap kebijakan-kebijakan. Kita menginginkan udara di Jakarta ini jauh lebih baik, tidak lebih buruk. Kita menginginkan Jakarta ini jauh lebih hijau, sampah-sampah dibersihkan, bau-bau got atau bau-bau kali itu bisa dibersihkan. Jadi harapan kita ya sesuai dengan janji Anies, bahagia maju kotanya, bahagia warganya. Kira-kira begitu ya. Jadi environmental perspective itu sangat saya pribadi sukai dalam setiap proses kepemimpinan. Dan sayangnya tidak banyak pemerintah yang melakukan pendekatan environmental perspective. Karena yang dituju adalah bagaimana membangun, tapi bagaimana membangun lingkungan yang baik itu sering tidak ada di dalam kamus atau di dalam otak para pemimpin baik nasional maupun lokal. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya soal Anies Baswedan. Mudah-mudahan Anies bisa menjadi calon presiden karena sudah disebut-sebut. Gatot Nurmantio bisa menjadi calon presiden. Rizal Ramli bisa menjadi calon presiden. Ganjar Pranowo juga, Prabowo kalau masih mau iya, Puan Maharani kalau mau juga boleh, Erlangga Hartarto kalau mau juga boleh. Intinya adalah racing presidential election ini tidak boleh ditutup karena kepicikan politik partai-partai politik, tetapi justru harus berani berkompetisi secara terbuka dan sehat untuk demokrasi kita ke depan. Yang penting tetap di channel ini. Ciao.